Sekalian nyebur aja gitu. Nyebur gitu. Gara masuk organisasi jadi susah cari pacar. Lebih gampang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo netizen Mas, kembali lagi bersama saya Kinurda Mutakin di Mari Bicaranya Kuningan Mas. Nah, hari ini kita senang banget karena didatengin sahabat kita. Ada Teh Happy ya. Salam kenal Kang. Salam Teh Happy. Nah, Teh Happy ini berarti formatur, masih formatur ya? Masih formatur. Formatur PC PMI Kabupaten Kuningan. Ya. Dan apa berarti ketua pertama wanita perempuan? Perempuan pertama yang jadi ketua PCPMI Kuningan. Nah, sebelumnya berarti laki-laki semua ya? Laki-laki semua. Laki-laki semua. Nah, jadi kita mau ngobrol-ngobrol banyak ngalor ngidul Teh Happy ya. Kita sebelum nanti dilantik nih. Kan kalau udah dilantik mungkin ngomongnya udah kemana-mana. Sekarang kita lebih pengen apa ya, ngulik mungkin ini dulu deh dari awal, kenalan dulu ya, tapi sekolah di mana dulu, terus asal mana, kan ini kita belum tahu kenal. juga. Baik, netizen Mas disebutnya, Ya. panggilannya. Salam sejahtera untuk para netizen Mas dimanapun berada. Kenalin Kang, juga teman-teman, saya Evi Novianti, asal saya dari Desa Sukaharja. Sukaharja. Iya, Kecamatan Cibingbin, paling ujung lah. Cibingbin. Lumayan jauh juga. Perbatasannya. Perbatasan. Dari Cibingbin, saya kuliah di Universitas Kuningan dan alhamdulillah hari ini sudah selesai 4 tahun. Jurusan apa? Jurusan Pendidikan Matematika. Matematika 4 tahun. 4 tahun. Alhamdulillah. Berarti lama di Sukaharja? Lamanya EP itu di Kuningan. Di Kuningan Kota? Di Kuningan Kota. Jadi setelah SD, EP itu langsung mondok di Windu Sengkahan. Windu Sengkahan. Windu Sengkahan deket Uniko. Ini Pak Kiai Aziz dah? Iya, Kiai ya? Aziz, almarhum. Nah, jadi dari semenjak MTS, itu EP itu mondok sambil sekolah di MTS Sindang Sari. Terus SMA-nya juga di Kuningan, terus kuliah gitu. Jadi emang dari MTS juga udah NU banget ya? Udah NU banget, alhamdulillah. NU banget gitu, apalagi kan almarhum kan di NU-nya kuat Iya, gitu ya. alhamdulillah. Tapi emang dari dulu kepikiran pengen aktif di pergerakan NU atau gimana gitu? Atau sebenarnya jalan aja ngalir pas sudah kuliah baru nemu? Sebetulnya waktu itu karena karakternya karakter santri ya, santri. Jadi untuk ikut organisasi NU atau organisasi lainnya itu tidak terlalu ada keinginan yang kuat begitu. Dulu juga waktu MTS, waktu SMA itu tidak cukup menggeluti organisasi, ikut OSIS cuma tidak terlalu aktif banget gitu, hanya sebatas anggota kepengurusan biasa gitu. Terus kemudian masuk ke jenjang perkuliahan, kemudian ketemu sama sahabat-sahabati PMII. Sahabat-sahabati. Dan itu diperkenalkan ke PMII. Jadi dari sana kemudian masuk ke PMII, jadi wah gini ya rasanya jadi anak organisasi itu. Jadi seneng gitu, seneng diskusinya, seneng budaya-budayanya yang ada di PMII. Sehingga dari sana tuh, oh ya udahlah, EPI akan masuk dengan betul, dengan akan menggeluti organisasi. Kalian nyebur aja gitu. Nyebur gitu ke PMI gitu. Itu semester berapa berarti awal masuk? Semester 2 lah. Semester 2. Semester 2 di waktu kuliah masuk Mapaba PMI. Dan di komisariat juga pernah jadi ketua ya? Ya, jadi ketua komisariat, juga sebelumnya jadi ketua rayon juga. Ketua rayon FKIP. Gitu. Oke, jadi emang udah apa ya? Udah cukup biasa lah ya. Ya udah bukan cukup biasa, udah dipercaya gitu, udah Iya, pengalaman. alhamdulillah sih. Dan sekarang jadi perempuan pertama yang mimpin di Kuningan, ada beban nggak? Ini secara personal aja. Untuk pribadi. saat ini sih masih belum ya. Belum. Masih belum kerasa. Sekarang ini masih banyak. Atau kebanggaan? Nah, sekarang itu masih banyak yang membanggakan, wah perempuan pertama di Kuningan yang bisa jadi ketua PCPMI Kuningan. Karena memang biasanya kalau perempuan itu walaupun punya kualitas kepemimpinannya, jadi dia itu diarahinnya ke ketua kopri.
gitu biasa-biasanya. Sehingga hari ini kemudian Epi mencalonkan di ketua cabang itu banyak bangga, banyak selamat, banyak pujian lah dari para senior juga yang lainnya gitu. Kemarin tuh berarti nyalonin diri ya? Nyalonin diri gitu. Oke. Karena biasanya kan dicalonin, Iya. sekarang itu nyalonin. Jadi wah, jadi lumayan berat juga nih beban untuk Epi-nya sendiri gitu. Harus bisa bertanggung jawab gitu atas saya siap mencalonkan gitu. Oke. Dan kemarin tuh lawannya dari Unisa ya? Dari Unisa Sahabat Dadan. Sahabat Dadan. Beda berapa suara? Komisariat ya? Ya. Beda berapa ini? Kalau dalam suara sih perbedaannya 3. Jadi Epi itu mendapatkan 6 suara dan Sahabat Dadan itu mendapatkan 3 suara. Jadi totalnya 9 suara gitu. Apa kemarin penasaran juga nih. Apa yang ditawarin Epi ke teman-teman nih? Maksudnya apa yang mempengaruhi teman-teman jadi percaya ke Epi gitu? Apa sih? Visi misi kah atau sebelumnya gimana? Untuk gagasan yang diberikan ke sahabat-sahabat PMII di Kabupaten Kuningan itu sebetulnya Epi itu melihat dari situasi dan kondisi saat ini ya. Karena kondisi pandemi ini itu cukup menghambat berjalannya organisasi PMI di Kabupaten Kuningan, khususnya di kaderisasi. Karena kan PMI itu adalah organisasi kaderisasi, gitu, bukan organisasi finansial atau apa ya, organisasi kaderisasi. Sehingga yang inti organisasi PMI itu adalah kaderisasi. Nah, untuk saat ini kaderisasi di PMI ini cukup sulit untuk berjalan gitu. Beberapa komisariat itu ada stagnan lah, mandek di kaderisasinya, baik itu kaderisasi formal, informal dan non formal. Kemudian gagasan yang Epi berikan ini adalah kita harus beradaptasi di situasi sekarang. Kita harus tetap menjalankan kaderisasi, baik itu nantinya secara online kah ataukah mau offline juga gak apa-apa. Itu kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Tentu juga kita tidak hanya sebatas mengadakan kaderisasi, kita harus berinovasi bagaimana caranya, sistemnya seperti apa. Kalau mau online gimana modelnya biar kena ke anak-anak. Kan kadang biasanya kalau online males, cuma ikut gabung di online Zoom atau meeting tapi orangnya gak ada gitu kan. Itu harus dibuat sistemnya seperti apa gitu. Terus kemudian apakah nanti modelnya apakah mau ceramah aja ataukah mau gimana, itu nanti dibuatkan modelnya gitu. Jadi Epi yang memberikan gagasan ke anak-anak komisariat, ke anak-anak lain tuh, yuk kita bangkit kembali kaderisasinya, baik itu nanti jalannya secara online atau offline, kita buat sistemnya bagaimana, modelnya seperti apa gitu. Jadi kemarin tuh itu yang ditawarin ke teman-teman, ya, jadi teman-teman percaya lah gitu ya. Alhamdulillahnya seperti itu. Oh ya, ini ya teman-teman, karena di masa pandemi tadi kita juga sebenarnya udah lakuin protokol kesehatan, pakai masker juga, saya udah dicopot. Susah kalau ngomong pakai masker ya? Iya, tapi karena susah jadi kita ini. Oh ya, itu kan soal ini ya, berarti soal meyakinkan teman-teman lah ya, meyakinkan teman-teman dan juga ya ini satu nih. Apa yang ngebuat Teh Epi sebenarnya yakin di PMI? Atau dari budayanya kah? Atau dari apanya kah gitu? Dulu tuh waktu awal-awalnya. Ini juga mungkin bisa jadi trigger buat, apalagi tadi fokusnya ke pengkaderan kan. Apa yang membuat PMI menarik di mata Teh Epi juga mungkin nanti akan membuat menarik di teman-teman kaderisasi baru. Nah, Epi tuh orangnya karena dulu karakternya santri ya, jadi fokusnya ngaji gitu Teh. Tidak tahu secara betul mengenai dunia luar, dunia pendidikan luar lah gitu. Nah, terus kemudian Epi pas kuliah masuk ke PMI itu menemukan dunia baru, begitu, dunia baru. Di sana kalau di pondok pesantren kan kita fokusnya ngaji keislaman ya. Nah, kalau di PMI itu lebih banyak ke pengembangan potensi diri gitu Teh. Jadi pengembangan Epi bisanya apa, kemudian diasah, dilatih. Nah, itu yang menjadi ketertarikan Epi ingin menggeluti PMI itu di sana. Jadi lebih banyak ke pengembangan soft skill, pengembangan potensi diri. Kita punya ilmu nih, tapi kalau nggak punya cara ngomong ke orang lain untuk memanfaatkannya, itu kan susah, begitu. Jadi kan Epi punya ilmu keislaman waktu itu, kemudian tapi Epi belum punya
ilmu untuk mengkomunikasikan ilmu yang Epi punya ke orang lain itu kan susah. Jadi di PMI ini dilatih lah bagaimana cara komunikasi untuk memanfaatkan ilmu begitu. Jadi lebih banyak ke pengembangan soft skillnya yang menjadi ketertarikan di pengembangan PMI. diri gitu ya. Tapi kalau dulu mah ngaji aja gitu ya. Kalau dulu kan fokusnya ngaji. Kitab apa? Kitab kuning, kitab gundul. Kitab gundul. Oke. Jadi Kitab kan gondrong itu. kalau untuk memanfaatkan ilmunya tuh ke orang lainnya, Epi belum punya di pesantren itu. Jadi kepercayaan diri, mental diri untuk bisa public speaking di depan umum itu belum dimiliki waktu di pesantren. Jadi di PMI inilah yang menggodok Epi, melatih Epi untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa percaya diri, melatih mental, komunikasi dan lain-lain seperti Dan itu. itu kan hal-hal yang nggak bisa didapat secara teoritis Iya, ya. itu kan harus lebih ke sering dilakuin gitu, sering dilaksanakan, sering diberikan kepercayaan untuk ngomong gitu. Jadi PMI itu untuk tingkatan anggota baru itu pasti nggak fokus ke teori-teori, lebih banyak fokusnya ke ilmu pengembangan gitu, pengembangan diri. Baru setelah punya potensi, baru diberikan kesempatan untuk belajar ilmu-ilmu lainnya seperti itu. Jadi itu yang ngebuat yakin dan akhirnya diterusin sekalian nyebur ya. Sekarang jadi ketua di PMI Jadi Kuningan. ketua cabang. Teh, sambil minum ya. Siap. Tapi itu kan berarti lebih ke perjalanan di di dunia aktivis mungkin ya sebutannya atau apa? Mungkin bisa ya? aktivis. Atau di dunia organisasi lah Bu ya. Dan itu kan nggak bisa dirasain semua orang gitu ya. Beberapa juga memilih misalkan jadi mahasiswa kupu-kupu ya itu pilihan juga sih sebenarnya. Betul. Walaupun ya baiknya ikut berorganisasi kan untuk mematangkan diri tadi dan lain sebagainya. Nah tapi secara personal itu organisasi ngeganggu nggak teh sama kehidupan pribadi gitu. Maksudnya gini, mungkin kan di usia-usia yang masih muda nih, ya nongki itu lebih seneng misalkan atau misalkan TikToker bukan. Ada hal-hal yang emang cuman pas untuk anak muda misalnya. Iya. Ya, tapi THP kan memutuskan untuk di PMI ngabdi ya mungkin atau organisasi aktif lah. Ada nggak sih hal-hal personal yang keganggu? Misal gara-gara masuk organisasi jadi susah cari pacar, misal gitu ya. Misal kan? Misal. Atau jadi lebih gampang? Lebih gampang. Jadi lebih gampang ya. Ya atau hal-hal pribadi lain bisa dulu di kuliahnya atau di kampungnya atau gimana gitu. Ada nggak sih? Kalau masalah biasanya kan anak-anak muda nih lagi senang-senangnya ya main gitu ya. Tapi sebetulnya di organisasi itu main sebetulnya. Oh, gitu. Nongki, nongkrong, ngopi itu malah budaya-budaya organisasi sebetulnya. Cuma yang membedakannya nongkrong anak organisasi sama mahasiswa biasa, anak pemuda biasanya itu lebih ke isinya, isi pembicaraan waktu ngopinya. Biasanya kan kalau organisasi itu ngopinya pembicaraannya yang kritis-kritis lah. Jadi apakah itu tentang buku, kemudian apakah tentang gerakan, apakah tentang pengembangan PMI begitu. Jadi kalau agenda-agenda aktivitas kepemudaannya itu juga sama dilakuin sama anak organisasi. Malah lebih serunya di organisasi karena kita ketemunya bukan orang-orang itu aja gitu kan, bisa ketemu organisasi lain, bisa organisasi internal ataupun organisasi eksternal begitu. Kemudian paling yang menghambat itu di perkuliahan sih. Perkuliahan agak menghambat. Agak menghambat untuk Epi sendiri ya. Karena itu sebetulnya tergantung kepribadian orang-orang masing-masing. Kalau Epi sih waktu itu karena kalau di PMI itu lebih kerasa pendapatan ilmunya tuh kerasa. Jadi pengembangan soft skill-nya itu kerasa banget. Kalau di kuliah itu lebih banyak ke pemahaman mengenai materi-materi pendidikan matematika. Jadi begitu. Jadi waktu itu ada pilihan yang Epi pilih
apakah akan lebih prioritaskan perkuliahan atau organisasi. Dan waktu itu di semester 2 sampai 6 itu Epi lebih banyak memprioritaskan organisasi dibandingkan perkuliahan gitu. Jadi banyak izinnya waktu perkuliahan teh. Tapi lulus tepat waktu. Alhamdulillah lulus tepat waktu karena itu juga salah satu Epi ingin membuktikan sudah saatnya membuktikan bahwa anak organisasi juga harus harus berprestasi juga di bidang akademis. Sehingga Epi juga waktu semester 6 membuktikan dengan juara micro teaching nasional gitu. Okay. Jadi gini loh, anak organisasi juga bisa berprestasi di bidang akademis begitu kok. Karena kan biasanya apalah anak organisasi nggak pinter, nggak punya prestasi akademisnya gitu. Sehingga Epi juga berpikir, oh iya ya kalau begini terus stigma anak mahasiswa itu mereka nggak mau organisasi. Karena kan stigma setiap orang kan beda-beda. Mahasiswa kan kadang punya keinginan untuk berprestasi. Nah, makanya dari itu juga saya ingin setelah semester 6, saya ingin menjadi anak organisasi juga anak akademisi begitu. Jadi mengeleburkan kedua-duanya begitu. Dan sekarang bahkan katanya udah terima di UNY ya? Alhamdulillah keterima magister di UNY. Matematika juga gitu. Luar biasa itu. Satu lagi itu tadi cari pacar. Berarti bener lebih gampang lebih gampang loh kalau anak organisasi itu lebih gampang. Karena kalau anak yang hanya fokus kuliah terus kuliah pulang itu dia nggak akan eksis, nggak akan dikenal sama mahasiswa di luar jurusannya. Kalau anak organisasi kan kita sering ketemu kemanapun. Anak BEM lah, anak Kima yang lain lah, itu malah membuka ruang. Banyak mantan kayaknya. Enggak juga. Enggak juga. Alhamdulillah enggak. Jadi nggak keganggu ya? Nggak maksudnya hal-hal yang sifatnya personal juga tetap jalan gitu. Itu sih sebetulnya pilihan masing-masing ya. Kalau mau dia fokus organisasi juga boleh, kalau dia mau fokus akademis juga boleh. Tapi yang paling bagus sih organisasi jalan, akademisi juga jalan begitu. Ya, karena kan pergerakannya harus diimbangi sama teorinya gitu ya kan, harus diimbangi sama pengetahuannya, sama dasar-dasarnya dan sebagainya. Masa jabatan tuh berapa lama? Masa jabatan di kepengurusan cabang 1 tahun. 1 tahun ya. Berarti gimana? Kuliahnya gimana berarti? Kuliahnya mungkin untuk saat ini masih online sih. Oh, jadi masih banyak. Jadi masih bisa masih fokus ngejabat di kepengurusan cabang. Apa yang ke depan pengen dibawa gitu PMI gitu selain dari pengkaderan mungkin? Kalau hal dalam kedaerahannya, Epi tuh PMI tuh pengen banyak ikut berkontribusi pada pembangunan daerah. Apalagi saat ini COVID ya. Epi tuh punya keinginan untuk membuat Satgas COVID PMI Kabupaten Kuningan karena PMI juga sudah melaksanakan itu. PMI punya Satgas COVID-19 gitu. Nah, itu juga harus harus dilaksanakan, direalisasikan di daerahnya karena kan itu PMI ya itu kan di pusat, daerahnya kan beda lagi. Nah, PMI Kuningan juga keinginannya membuka Satgas COVID. Tujuan utama yaitu nanti anak-anak PMI jadi relawan puskes, kemudian kampanye vaksin begitu. Jadi harapannya ikut berkontribusi pada pembangunan daerah. Kemudian juga nantinya akan ada program mengenai pemberdayaan desa. Tapi fokusnya di dalam bidang perekonomian gitu. Nanti pengennya ada pembinaan UMKM, baik itu nantinya di masyarakat ataupun di kader-kader PMI. Dari PMI berarti ya? Dari PMI. Kemudian juga pengennya sih nanti ingin menjadi teman kritisnya pemerintah daerah gitu. Teman kritis ya? Teman kritisnya gitu. Jadi kalau misalkan ada kebijakan-kebijakan daerah yang memang suatu menjadi permasalahan, ya itu kita juga harus mengkritisi. Tapi tidak hanya mengkritisi, tapi kita juga membawa solusinya bagaimana, seperti apa. Gitu. Pengennya sih seperti itu. Soal teman kritis mungkin nanti kita bisa ketemu lagi Teh. Maksudnya ini kayaknya seru dan juga mungkin nggak bisa umum ya, nggak bisa general ya. Karena mungkin
case per case-nya kan akan seru gitu. Iya, betul. Kayaknya ya, misalkan ke depan misalkan ternyata teman-teman PMBI kajian soal geothermal kah atau soal monopoli pasar atau misalkan soal banyak hal lah ya. Kabupaten konservasi, kabupaten pendidikan, apa Betul. sih Kuningan tuh apa sih? Kabupaten katanya ramah anak, kabupaten pendidikan, banyak sebetulnya. Kabupaten katanya ramah anak. Oh berarti kabupaten katanya Kuningan ya? Betul, itu masih ada pengklaman bahwasanya kabupaten. Nanti kita dibahas secara dalam lagi lah mengenai itu. Iya, banyak gitu. Maksudnya banyak deklarasi kan Kuningan. Ya, tapi itu kayaknya bisa per case ya karena betul. umum juga gitu. Ini yang jelas menarik karena tadi Teh Happy sendiri yang bilang ini perempuan pertama yang jadi ketua PCPMI Kuningan ya. Dengan segala ya belum kerasa sih, emangnya belum kerasa susah dan senangnya mungkin Belum. tapi pede lah gitu untuk memimpin ya. Insya Allah pede lah, harus pede lah karena perempuan, kalau perempuan jadi pemimpin gak percaya diri itu nantinya gak bakal gak bakal Diturut dalam tanda kutip mungkin gak ya. bakal dituruti gitu. Nantinya malah banyak pendiskriminasi antara perempuan gitu. Jadi sebetulnya sekarang itu harus banyaklah perempuan menjadi pemimpin, harus berani menjadi pemimpin karena perempuan itu sebetulnya kalau diberikan kesempatan, diberikan peluang, itu dia akan fokus tanggung jawab terhadap keinginannya gitu, atas diberikan kesempatannya pasti akan dia tanggung jawab gitu. Karena perempuan itu punya kualitasnya, cuma dia itu kadang nggak berani doang gitu. Oh, jadi perempuan juga harus diberi kesempatan ya. Harus diberi apa perempuan juga harus nyari kesempatan? Harus diberi kesempatan dan juga dicari kesempatan. Karena kadang ada beberapa yang tidak diberi kesempatan untuk perempuan gitu. Padahal perempuannya punya kualitas yang baik, bagus, cuma tidak diberi kesempatan oleh sektor-sektor lain. Karena kan budaya Indonesia ini masih melekat. Budaya patriarki di Indonesia ini masih melekat gitu. Kalau ada pemimpin seorang perempuan itu pasti banyak yang mengkritisi gitu. Itu di beberapa inilah ya, beberapa sektor, kasus sektornya. Kalau PMI alhamdulillah. PMI karena PMI itu selalu membahas kajian isu-isu gender, keadilan gender sehingga perempuan jadi pemimpin ini tidak dipersoalkan. Tapi sebelum jadi ketua lah di luaran misalnya di luar PMI ya sebagai perempuan emang pernah gitu ngerasain diskriminasi langsung atau misalkan patriarki langsung emang pernah sempat ngerasain baik itu di dalam keluarga ataupun di sosial gitu karena keluarga juga kan itu yang diketahui kan bahwasanya perempuan itu walaupun jadi pemimpin ujung-ujungnya juga fokusnya harus di rumah gitu, ngurus rumah kan gitu. Itu juga yang terlontarkan di keluarga Epi sendiri gitu. Terus kemudian di sosialnya, di masalah publiknya, ngapain sih perempuan jadi pemimpin gitu? Apa sih perempuan hebatnya gitu kan? Jadi sebetulnya banyak yang jadi diskriminasi terhadap perempuan begitu. Baik itu secara sadar atau tidak sadar. Sadar atau nggak sadar gitu ya. Tapi terakhir mungkin teh ada apa ya semacam kalau kesimpulannya Closing statement gitu. Gitu ya. Kalau kesimpulan mah kan tadi udah jelas ya. Jadi kalau mau cari pacar ke organisasi lebih cepat. Cepet banget. Makanya ikut organisasi. Gitu. Salah satunya lah ya. Mungkin ya closing statement dari TEP umum aja lah ya. Mau soal perempuannya boleh, mau soal PMI ke depan boleh, mau soal organisasinya boleh. Sedikit lah, Maka. Terima kasih. Baik sahabat-sahabat netizen Mas, sahabat-sahabat terus ya. Ya gak apa-apa. Netizen Mas yang dimanapun berada. Ini kebanyakannya anak mahasiswa apa umum? Umum aja. Umum. Berarti berbicara mengenai keperempuanan ya. Nah, di saat ini itu sudah banyak tokoh-tokoh perempuan yang berkualitas sudah bermunculan ikut kontribusi dalam pembangunan daerah. Jadi sudah tidak cocok lagi kalau berbicara mengenai pemberdayaan perempuan. Karena saat ini itu perempuan juga salah satu subjek dari pembangunan. Jadi
sekarang itu cocoknya menjadi peningkatan keberdayaan perempuan, statementnya. Jadi sudah tidak cocok lagi pemberdayaan perempuan, karena banyak tokoh-tokoh perempuan yang baik itu di wilayah strategis maupun di beberapa itu sudah banyak perempuan yang ikut berkontribusi pada pembangunan daerah seperti itu. Dan perempuan juga punya potensi kalau dia diberikan kesempatan punya potensi untuk mandiri, untuk maju, untuk berkarya. Jadi kita tuh sesama manusia jangan mendiskriminasikan, jangan menomorduakan perempuan begitu. Oke, makasih Teh Epi, teman-teman juga netizen Mas. Kita ini makasih banget ya udah hadir ke sini walaupun seadanya. Gitu ya. Kita akan ketemu lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya yang mudah-mudahan sehat juga dengan obrolan-obrolan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.